Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho. Sore hari ini di hari Sabtu yang mendung ini kembali lagi hadir di depan NN profesional semua untuk kita sama-sama ngobrol santai nih di program Nina Nugroho Solutions lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, untuk Nina Nugroho Solutions ini kita konsisten hadir di hadapan para NN profesional semua di hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Oke, dan sekarang hari Sabtu tanggal 21 November 2020 nih kita sama-sama akan ngobrol santai dengan seorang narasumber yang luar biasa. Temanya hari ini adalah Being Success and Happy. Wow, menjadi sukses dan bahagia. Bagaimana caranya nanti kita sama-sama akan ngobrol dengan narasumber kita sore hari ini. Tapi sebelum saya mengundang beliau sore hari ini, saya ingin menyampaikan nih kepada non profesional semua bahwa hari ini seperti biasa saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Busana modest fashion muslimah untuk ke kantor. Nih, lihat ya. Tuh, ini busananya perpaduan antara dua buah warna broken white dan warna merah marun nih. Marunnya juga mewah sekali. Hijab saya dari Essensia by Nina Nugroho. Kemudian bawahannya juga nih berwarna marun juga. Ini dari Nina Nugroho Store. Kebetulan ini busananya baru launching para NN profesional semua, maka silakan dicek di Instagramnya Nina Nugroho Store. Nanti untuk pertanyaan bisa hubungi sales advisor kami yang ada di link bio-nya Nina Nugroho Store. Baiklah. Sekarang kita sebelum mengundang narasumber kita sore hari ini, kita akan ditemani oleh Bapak Eri Sunarli. Wow, Bapak Eri Sunarli, beliau adalah seorang General Manager KMK Global Sport. Kemudian untuk education-nya sendiri, narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, beliau menyelesaikan master degree-nya di London School of Public Relations, Master's Degree Business atau Corporate Communications. Wow, keren sekali ya. Kemudian juga Gajah Mada University, International Relations, Social and Political Science Faculty, kemudian Aulindo International, Institute Sydney, Australia, Business and Communications. Beliau juga mengarang sebuah buku nih yang keren banget. Nanti sedikit dibahas ya bukunya. Sebenarnya sih inspirasi daripada tema sore hari ini adalah dari bukunya Bapak Eri Sunarli nih ya, profesional semua. Bukunya itu berjudul Triple 33 and One Recipe of Life. Wow. Experience-nya sendiri Bapak Eri Sunarli merupakan seorang general manager dari PT KMK Global Sport. Kemudian di tahun 2012 sampai 2017 beliau menjabat sebagai seorang vice president. Kemudian di tahun 2009 sampai 2012 executive assistant to CEO dari PT KMK Global Sport. Kemudian di 2007 sampai 2009 executive director of business unit. Kemudian di 2001 sampai 2003 deputi. Oke, mudah-mudahan sudah bagus ya sinyalnya sekarang. Sebelum mengundang Bapak Eri Sunarli, jangan lupa ya para NN profesional semua untuk mengajukan pertanyaan seputar tema. Karena pertanyaan-pertanyaannya nanti akan saya bacakan satu-satu nih NN profesional semua untuk kemudian dijawab oleh Bapak Eri Sunarli. Wah, kapan lagi kan? Ini kesempatan yang luar biasa sekali karena kalau misalnya kita mau ngobrol dengan beliaunya, minta waktu untuk menjawab pertanyaannya, pasti sulit sekali waktunya karena beliau adalah sosok yang sangat sibuk. Ya, dan juga selain itu, dua pertanyaan terbaik yang nanti dibacakan oleh saya akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store kan. Ayo, jangan lupa ya, temanya sore hari ini adalah Being Success and Happy. Being Success and Happy dengan narasumber Bapak Eri Sunarli. Baik, kita undang sama-sama beliaunya. Halo, selamat sore Pak Eri. Sore Mbak Nina. Iya, apa kabar Pak?
Baik, baik Mbak. Mbak gimana Baik, kabarnya? Baik? alhamdulillah sehat selalu. Ya, syukurlah. Iya, iya. Pak, tuh kan belum belum mulai ngobrol aja saya udah mulai ngelihat wajahnya senyumnya Pak Eri nih. Wah, sebagai persona yang sukses and happy nih Pak Eri nih. Enggak lah. Alhamdulillah, seneng banget Pak. Ah, Saya punya iya, kesempatan nih sore hari ini untuk ngobrol bersama Pak Eri. Terima kasih Pak sudah berkenan ngobrol di Nina Nugroho Solutions. sama. Iya, sama-sama Mbak. Saya justru kehormatan ini diundang sama Mbak Nina untuk join di sini. Aduh, Aduh, luar Masya biasa Allah. ini. Saya yang senang Pak Eri. Iya, Pak Eri izin sore Mm-mm. hari ini kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan di hadapan NN profesional semua, kita manggil viewersnya NN profesional nih Pak Eri. Oh, NN profesional ya. Wah, Karena NN karena kan profesional. iya, produknya busana kerja, kemudian NN Solutions Mm-mm. ini memang dibuat sebagai solusi gitu untuk kegelisahan dan tantangan multiperan yang selalu mereka hadapi sehari-hari nih Pak Eri. Jadi termasuk tema ini kan luar biasa sekali ya, bagaimana caranya kita tetap bisa mencapai kesuksesan tapi juga tidak lupa bahagia gitu ya Pak Eri ya. Ya, suara saya jelas Pak atau sinyalnya kurang Tadi bagus? sedikit ada gangguan. Oh, iya, 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 iya. Baik, nggak Mungkin apa-apa karena Pak. ini ya Mhm. mendung ya. Iya, betul. Di sini hujan, hujan sekali. Tapi dilihat dari layar apa viewers kita baik-baik Mm-mm. saja Jelas? Pak. Oh, Jelas oh bagus lah. dua-duanya jelas. Iya, Alhamdulillah. Sekarang jelas jelas Mbak ya suaranya ya, jelas ya. jelas Pak, jelas. Iya. Jelas Mm-mm. sekali. Mm-mm. Iya. Pak Eri, selamat ya bukunya Iya. Triple 33 and One Oh, terima Recipe of Life nih kasih. sukses di pasaran nih Pak Iya, Eri. iya. Wah, keren. Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih. Uh, Mm-mm. nah Pak, untuk yang belum punya buku ini boleh disampaikan ke Pak, buku ini tentang apa sih dan mengapa Bapak menulis buku yang keren banget ini Pak? Pertama saya mengucapkan terima kasih ke Mbak Nina telah mengundang saya ke acara ini. Juga untuk NN profesional tadi ya. Saya menulis buku ini Ya, betul judulnya. Pak. Pasti ini cocok banget untuk apa kelompok NN profesional karena triple three and one. Ya, jadi ini Hmm. ada maknanya di Hmm. sini. Ini pertama judul dulu mungkin saya bahas ya. Judulnya kenapa triple Siap. three and one. Jadi saya mau bikin buku sesuatu yang unik, Hmm. yang tapi ada maknanya untuk orang. Nah, Hmm. kemudian saya berpikir apa ya kira-kira judul yang paling menarik untuk dibuat. Nah, dalam kehidupan ini setelah uh, saya banyak belajar dengan guru-guru, dengan orang lain, macam-macam, saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu pun yang layak kita kagumi, apakah itu orang atau barang, selain Tuhan. Kita hanya layak kagum kepada Tuhan. Jadi orang atau barang nggak usah, biasa-biasa aja. Nah, karena itu saya uh, ingin sharing gimana ya kita hidup ini sebenarnya apa sih yang mau kita cari? Yang kita cari itu adalah kebahagiaan, ya kan? Kita bekerja, kita berusaha, kita berkarir, kita berwirausaha, apapun yang kita lakukan, semuanya ingin membuat kita itu tenang, ingin membuat kita berharga, ingin membuat kita diapresiasi. Semua manusia tujuannya seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, dari biasanya setiap minggu saya beli buku, Mbak. Jadi Yeah. dari buku-buku itu kemudian supaya tidak hilang saya catat yang penting-penting. Jadi hampir setiap minggu saya tidak mau kehilangan momentum. Misalnya ada ide untuk mencari ide-ide baru. Jadi saya pas weekend itu kalau saya tidak olahraga, saya pasti ke toko buku. Itu kegiatannya cuma dua, olahraga, toko buku. Ke toko buku mungkin di mall, mampir sama anak-anak itu udah yang wajib kita mencari sesuatu yang baru. Nah, pada saat saya beli buku, itu kalau ada yang penting saya catat.
Saya catat aja. Mungkin satu buku, kalau kita beli buku, kita catat. Yang penting. Dari satu buku tebal itu mungkin ada 2 atau 3 poin penting. Minggu depan saya beli lagi, saya catat lagi. Nah, poin-poin itu penting untuk memotivasi diri saya. Kadang-kadang saya kerja kan kerja banyak persoalan. Saya kerja di perusahaan dengan karyawan 20.000. Jadi 20.000 jauh itu, bayangkan persoalannya setiap hari, tidak pernah nggak ada masalah. Ada terus. Gimana ya saya tetap termotivasi? Gimana ya supaya saya tetap bersemangat? Satu-satunya cara adalah membaca buku. Salah satu cara yang paling efektif untuk membuat kita termotivasi adalah dengan membaca buku. Itu banyak kalangan profesional bilang yang seperti itu. Kalau kita punya mentor penting, punya guru penting, tetapi buku itu lebih banyak membantu kita untuk menghadapi masalah. Nah, tulisan-tulisan itu kemudian saya tulis. Nah, pada saat anak buah saya biasanya kan ada masalah, atau teman, oh Pak, saya ada masalah ini. Saya bilang, oh caranya begini, itu dari buku. Jadi bukan dari buku. Dan biasa saya sarankan, coba kamu baca buku ini. Coba kamu baca buku ini dengan masalah yang kamu hadapi. Akhirnya lama-lama catatan saya semakin banyak dari buku-buku itu. Kemudian saya pikir, wah ini kalau saya bukukan bagus ya. Karena sebenarnya ini untuk saya tidak berpikir untuk orang lain. Untuk saya dan keluarga. Banyak banget buku-buku yang saya baca, kemudian saya rangkum, tapi tidak saya apa-apakan. Mungkin akan ada nilainya kalau saya sharing ke orang lain. Akhirnya saya buat ini, karena buku ini membantu saya mengatasi masalah saya, mengatasi kekhawatiran, kesulitan. Ya, mungkin Mbak Nina tahu kan pengalaman sebagai CEO, punya anak buah, bisnis turun, macam-macam masalahnya. Tarik masalah, ada labor union masalah, hampir customer, macam-macam. Pemerintah. Nah, kalau kita tidak kuat, itu kita bisa lemah dalam menghadapi semua problem-problem itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca buku, mendengar nasihat-nasihat itu. Kemudian, semua itu saya bukukan di dalam sini. Jadi, saya bukukan, kemudian saya tulis, judulnya Triple 33 and 1. Ini seperti tasbih. Karena saya waktu kecil, saya kebetulan juara ngaji tingkat ibtidaiyah. Hobi juga waktu itu. Saya guru ngaji waktu kecil. Waktu SD kelas 3 SD itu saya sudah ngajarin tetangga ngaji. Ikut musabaqah. Sampai saya SD, saya di kampung di Riau, di kampung banget tinggalnya. Bapak saya kebetulan imam masjid, jadi kita setiap sore itu ngajarin orang-orang ngaji. Nah, di sini saya bikin 33, 1. Jadi, pada intinya, kehidupan kita ini adalah, kalau kita mau bahagia atau tenang, hanya dengan berzikir kepada Tuhan. Intinya itu, yang tersirat. Inilah, nah, kemudian dari sini saya bagi 3. Subhanallah misalnya. Subhanallah itu, Maha suci Allah, ya kan? Kemudian, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Allah lah yang paling besar. Nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau saya bawa ke komunitasnya Mbak Nina, saya ceritanya begini. Saya ceritanya sesuai dengan keyakinan saya. Tapi saya mau ini berlaku universal. Karena teman saya agama lain juga suka buku ini. Karena pesannya universal banget. Saya tidak terlalu banyak mengutip Al-Quran, hadis, macam-macam. Nggak seperti itu. Tapi buku ini kumpulan dari buku Jalaluddin Rumi, dari Al-Ghazali, kemudian itu buku-buku yang para filosof, kemudian saya gabung dengan Dale Carnegie, kemudian penulis-penulis zaman sekarang, Rob Dobelli yang top itu, Austin Kleon, kemudian Neil Pariska yang baru-baru. Jadi saya kombinasikan semuanya jadi satu. Nah, gimana ya supaya orang gampang mengerti untuk membacanya? Saya bikin dengan bahasa yang singkat, mudah, karena target saya, kita karyawannya 2.000, nggak semuanya pendidikan tinggi, banyak anak SMA. Saya mau anak-anak buah juga punya kesempatan untuk memahami apa sih yang saya tulis, apa maksudnya.
Jadi waktu mereka datang, saya belum cerita loh, Mak, ini ke kantor. Saya baru mempublikasikan ke kelompok UGM, Oh, ke publik. Belum. belum Jadi di ya. kantor, belum tahu kalau saya Tulis buku. Berarti ini spesial dong Pak nih. Ini iya, apa? betul. Jadi Alhamdulillah. Iya, iya. enggak saya ini. Jadi kira-kira seperti itu backgroundnya, Mbak Nina. Ininya. Hmm, iya Pak. Uh, mm, Jadi luar soalnya, biasa sekali ya, NN profesional semua nih, semua ini buku Being Success, buku dari Pak Eri ini saya pegang Pak, tuh, ya, betul. terima kasih, ada tulisannya juga nih dari Pak Eri tuh, salam Ya, sukses penuh berkah, terima kasih buku Triple 30 and One Recipe of Life ini merupakan apa ya, seperti kutipan-kutipan dari berbagai macam buku yang dimasukkan ke dalam satu buku gitu ya Pak, untuk ya, memotivasi ya. kita semua di dalam Mm, menapaki kehidupan yang naik turun ini agar supaya iya, bisa betul. senantiasa memotivasi ya. Aduh, keren sekali. Mm-mm. Tadi mudah-mudahan NN profesional semua bisa menjadikan buku ini sebagai salah satu buku wajib nih untuk di kehidupan, karena Mm-mm. apalagi yang mau kita cari sih selain kebahagiaan, bagaimanapun Iya, kehidupan yang kita jalani sekarang ya Pak, pasti ujung-ujungnya ke iya, mencari kebahagiaan. Aduh, saya iya. merinding Pak Eri dengarnya ini Pak. Luar biasa. Baik nih Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak, apakah Hmm? kebahagiaan itu selalu mengiringi kesuksesan seseorang gitu? Artinya kalau misalnya udah sukses nih, orang apa udah pasti bahagia gitu? Atau atau malah sebaliknya, ketika mencapai kesuksesan ternyata ada hal-hal tertentu yang datang tidak terduga yang justru membuat kita menjadi tidak bahagia gitu, Pak. Hmm. Ehm, Pertama kita mesti definisikan dulu ya, mungkin bahagia itu apa sih gitu loh. Apakah orang sukses itu bahagia atau orang bahagia itu sukses? Hmm. Nah, bahagia itu kita dalam kondisi nyaman secara emosional. Secara emosional kita tuh enak sekali. Itu kita bahagia. Entah kita di bawah posisinya atau di tengah atau di atas. Jadi kebahagiaan itu bukan untuk orang-orang yang di atas, bukan. Karena gini, dari yang saya baca, bukan yang saya baca, kebahagiaan orang yang bahagia itu faktornya ada beberapa. Jadi kebahagiaan itu kalau kita lihat misalnya posisi, misalnya jabatan kita atau income kita atau misalnya status kita, keturunan, itu pengaruhnya terhadap kebahagiaan hanya 10%. 10%. 90%-nya bukan yang itu. Bukan berarti uang tidak penting. Saya cuma bilang, misalnya income kita besar, posisi kita tinggi, kemudian profesi kita bagus. Itu cuma 10%. Yang 90%-nya apa ya? 90%-nya itu salah satunya adalah genetika ya. Mungkin kalau kita lihat orang ini bawaannya senyum, bawaannya ramah, memang dari keturunannya begitu. Ada satu muka sangar, seram, bawaannya susah, komplain, itu udah dari gennya, ya kan? Ketidakbahagiaan dari gen. Kemudian sebagian lagi dari mana? Sebagian lagi adalah dari sikap, dari kebiasaannya. Nah, yang mana yang bisa kita rubah? Yang sikap sama kebiasaan ini tadi. Makanya saya bikin buku di sini. Seperti contohnya sikap apa? Kita iri dengan orang lain. Ya kan, orang lain maju, tetangga lebih sukses, tetangga baru beli rumah, baru beli mobil, atau apa, kita langsung, aduh, kecil hati. Nah, ini merusak kebahagiaan yang tadi, itu yang bagian dari 90 tadi. Karena sikap yang bekal kita, sikapnya harusnya, kalau orang sukses, kita harus ikut senang. Itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah. Jadi seperti kalau di kantor, kalau teman promosi, pasti kita merasa, aduh, kenapa bukan saya ya? Kita kecil hati. Kita bukannya bersyukur atau ikut bergembira. Sulit sekali mengubah mindset seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat tidak bahagia. Itu loh, Mbak. Jadi itu yang saya kasih tip di sini.
rubah hal-hal seperti itu. Rasa iri, rasa tidak puas, mengeluh terus, buang itu semua, itu nanti kita otomatis akan hidupnya penuh senyum, gembira, bersyukur. Jadi bukan berarti orang yang kaya di atas sukses, di atas bahagia, tapi orang di tengah juga bahagia, tergantung mindsetnya dia, pikirannya. Makanya kalau kita lihat ada orang kaya bunuh diri misalnya, ada orang kaya keluarganya berantakan misalnya, karena komponennya bukan itu. Bahagia itu kan tadi seperti yang saya bilang, gen mungkin dari keturunan, ada pengaruhnya, kemudian separuh lagi itu dari kebiasaan dan sikap-sikap yang benar, yang itu yang bisa dirubah. Nah, saya pernah juga dengar dari ulama bilang begini, Tuhan kita tidak berhak komplain karena Tuhan memberikan kenikmatan kepada kita itu sekitar 80 atau 90%. Kita masih bisa pakai baju, kita masih bisa ngomong, kita ketemu seperti ini, kita bisa jalan, kita ke mall, itu nggak pernah kita hitung. Yang kita hitung itu kurang duit, kepala sakit, ini itu cuma 10% penderitaan kita. Happiness itu 90%. Jadi Tuhan tuh nggak suka lihat kita itu sedih. Tuhan itu nggak suka lihat kita itu mengeluh, nggak suka, karena dia ngasihnya sudah banyak. Seperti kita kalau jadi bos, kalau anak buah kita kasih, kemudian terlalu banyak malas kita mau punya lagi, ya kan? Nah itu kira-kira definisinya. Jadi apakah orang semakin sukses akan semakin bahagia? Belum tentu, tergantung dari dirinya sendiri. Setiap orang itu bisa bahagia tergantung dari dia, mungkin genetikanya gimana, sikap dia seperti apa. Yang 10% tadi itu akan menambah dengan karir yang bagus, keluarga yang baik, dia mungkin lebih happy lagi. Itu kira-kira Mbak. Itu bukan dari saya ya, dari buku yang saya baca. Dan saya itu banget. Iya. Aduh, luar biasa sekali. Iya, itu tadi ada yang ini sekali nih Pak, bahagia adalah nyaman secara emosional tuh. Nah, itu apa namanya, mengamini Pak, saya Pak, karena di apapun posisi kita, sebanyak apapun uang yang kita miliki ya Pak, kalau misalnya tidak nyaman secara emosional, sulit untuk bahagia. Apalagi kalau ada tadi faktor-faktor yang tidak bersyukur, tidak mau menerima keadaan, hal-hal yang menjadi energi negatifnya nggak dibuang, itu aduh kayaknya hidup kok nggak ada bahagia-bahagianya gitu ya, nanti bisa jadi seperti itu merasanya. Aduh sayang banget. Iya Pak. Kalau di buku Bapak itu kan ada 3 bagian buku ya Pak. Bagian pertama resep untuk menjalani hidup dengan bahagia. Dari 33 resep yang Bapak tulis, yang paling sulit dilakukan yang mana ini Pak? Mungkin sebenarnya tidak mudah semua, karena itu untuk berubah itu perlu waktu. Kita tidak bisa. Saya kemarin cerita sama beberapa teman yang kebetulan lulusan psikologi. Jadi saya cerita sama dia, berapa waktu lamanya bagi orang untuk bisa berubah. Misalnya dia negatif nih pikirannya, kapan dia bisa jadi positif? Dia nggak bisa semalam atau seminggu. Dia bilang itu bisa berubah, perlu waktu untuk awalnya itu sekitar 3 bulan. 3 bulan kita bisa berubah, tapi harus continue ya. Jadi misalnya begini, sikap mengeluh, ya kan, jangan banyak mengeluh. Jangan mengeluh ini. Kita kan kecenderungannya itu kebanyakan manusia lah ya, namanya manusia. Ada aja yang tidak puas aja yang kita lontarkan, yang puasnya kita simpan. Nah, sekarang dibalik, yang puasnya dikeluarkan, coba dibalik. Itu kelihatannya gampang, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi kalau kita nggak bisa seperti itu, saya pikir itu akan tercipta harmoni, ya, sebuah harmoni dalam pikiran kita. Kita selalu bersyukur, kita selalu berterima kasih, kita selalu merasa wah anugerah ini lebih banyak, jadi lebih stabil. Apapun yang kita terima, ya alhamdulillah. Kalau misalnya kita dapat uang 100.000, kalau pikiran kita 1 juta, ya kita cemberut. Tapi kalau kita pikirannya 10.000, kita ketawa. Itu pada 100.000-nya sama aja, benar nggak? Jadi tergantung dari
ini menafsirkan. Yang paling penting yang paling penting adalah berusaha. Jadi itu Mbak, semuanya tidak gampang untuk berubah, perlu tekad yang kuat dan perlu tahu kenapa. Jadi waktu saya karang buku ini, saya tanya anak-anak muda, anak-anak jadi teman-teman anak saya suruh baca. Terus waktu mereka baca komentarnya, oh Om, ini sama dengan nasihat Papa, tapi ini lebih jelas alasannya. Kalau Papa jangan ini, jangan itu, jangan ini. Alasannya nggak jelas. Jelas. Kenapa jangan ini? Karena begini. Anak inginnya itu. Jadi ada penjelasan. Nah, jadi kalau kita ditanya mana yang sulit, mungkin semuanya sulit. Karena tidak gampang untuk orang berubah. Dan karena itu yang dibutuhkan adalah usaha terus-menerus, Mbak. Jadi saya baca ini, walaupun saya baca ini, tetap aja saya ada masalah, kan? Artinya bukan masalah saya selesai. Saya harus terus-menerus. Nanti lihat lagi, oh iya ya ini begini. Kadang-kadang kita lupa. Jadi kita belajar. Ini pengingat saya juga gitu. Jadi kalau saya ada masalah, ya harusnya kan saya begini. Jadi kalau ditanya mana yang paling sulit, hampir semuanya sama. Tetapi yang paling penting itu adalah merubah semua karakter negatif. Saya pikir Mbak Nina mengerti banyak lah. CEO Muslimah ya kan, punya komunitas yang bagus, yang ini buku ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat di tengah pandemi sekarang, Mbak. Sekarang pandemi, orang banyak stres. Kemarin saya ceramah di Universitas Riau, itu pengangguran 2,7 juta. Di sekarang meningkat, kemudian orang stres lebih banyak. Terus gimana caranya? Sulit ya. Pemerintah sudah bantu, ya saya bilang cuma baca-baca aja, lebih banyak membaca, lebih banyak mungkin mengaji, Tuhan, itu membantu healing secara emosi. Kira-kira gitu. Iya, betul. Meriset paradigma juga perlu ya Pak ya, tadi ya Pak ya, selain menerima keadaan dan lain-lainnya, karena ya kondisi sedang sulit seperti ini, kalau misalnya kita tidak pandai-pandai bersyukur gitu, seperti uang tadi 100.000 dilihatnya dari 1 juta ya jadi kelihatannya kecil, tapi kalau dilihatnya dari 10.000 gitu kan ya itu sesuatu yang besar. Itu luar biasa. Itu contohnya sederhana tapi ngena banget Pak Eri. Ini benar kalau tadi kata milenial tadi mudah dimengerti, itu seperti itu. NN profesional semua memang bukunya tuh sangat ringan gitu ya. Kalau musik tuh easy listening gitu, mudah dimengerti. Aduh, iya. Pak Eri, izin mulai banyak yang bertanya ini untuk menjawab pertanyaan dari NN profesional semua. Mungkin sambil menunggu pertanyaannya, kalau mau beli bukunya di mana nih Pak? Buku ini ada sementara online di Tokopedia dengan di Shopee. Jualnya Tokopedia di Shopee sama penerbit Indie. Nanti mungkin Januari atau Februari baru cetakan kedua. Sudah bestseller baru masuk ke Gramedia. Planningnya mungkin seperti itu. Sekarang retail kan agak sepi. Jadi kita online dulu. Ternyata online ini sambutannya hangat banget. Banyak. Iya. Betul. Saya tidak menduga juga ini sambutannya, karena sudah sampai ke mana-mana ini Mbak, sudah sampai ke Wina, ke London, udah global. Banyak yang baca di Facebook, kemudian toko-toko Indonesia saya kirim semua. Saya mau ini ada positif atau energi positif gitu. Jadi kalau bestseller kan cuma dampak, gimana membuat masyarakat ini tetap optimis dan ya tetap berusaha. Jadi itu sementara di Shopee, Tokopedia bisa lihat di situ. Tapi insya Allah nanti saya lagi proses cetakan kedua. Jadi nanti Mbak Nina bisa komen ya untuk cetakan kedua, nanti saya masukin. Wow. Baik Pak, alhamdulillah. Iya, dan profesional semua jangan takut berpikir positif ya, karena pikiran positif itu kan energi negatif yang ditularkan terus-menerus, dan energi tidak kemana-mana ya Pak, pasti kekal dan akan kembali ke kita lagi ya Pak.
Iya. Iya, seperti saya nih, jadi pengennya senyum aja karena lihat Pak Eri senyum terus. Nah itu bagian dari energi positifnya Pak Eri yang nyampe ke saya kembali lagi ke Pak Eri. Seperti itu NN profesional. Baik Pak, izin pertanyaan. Mm-mm. Pertanyaan pertama dari Sildia underscore Tiara Rahmat. Pak, Mm-mm. bagaimana pendapat Bapak mengenai orang yang semakin sukses semakin banyak kekhawatirannya katanya? Semakin sukses semakin khawatir gitu ya. Iya. Jadi ini itu kenapa itu terjadi? Karena dia terlalu melekatkan diri kepada sesuatu. Jadi kita itu jangan terlalu melekatkan diri. Jadi ini saya juga masih belajar ya. Maksudnya ini Iya. tidak gampang. Kita jangan terlalu melekatkan diri kita kepada jabatan, jangan terlalu melekatkan diri kita kepada barang, jangan melekatkan diri kita kepada apapun di dunia ini. Karena semuanya akan hilang. Hilang semua. Anak hilang, istri, suami, orang tua, barang, apa yang kita sayangi itu akan hilang. Kita harus sadar itu dulu. Nah, kalau karena itu waktu kita berkarir, jangan khawatir kita kehilangan karena dia akan hilang. Tapi berusaha aja, berusaha maksimal, berdoa. Jadi kalau orang sukses makin khawatir, itu ada problem dia, saya pikir. Ada problem spiritual. Jadi karena orang kalau secara spiritualnya bagus, dia akan bisa mengelola kekhawatirannya itu. Memang tidak gampang, saya gampang ngomongnya. Oh, khawatir. Memang makin tinggi itu makin khawatir karena tantangannya makin banyak. Makanya ada teori seperti ini. Ada teori kita harus masuk ke level flow. Flow itu begini, antara kemampuan dengan tujuan itu harus seimbang. Kalau misalnya kemampuan kita rendah, tujuan kita terlalu tinggi, itu kita khawatir, takut gitu. Kita selalu gelisah, anxiety, kegelisahan terjadi karena kenapa? Kemampuan kita rendah, tetapi tujuan kita tinggi. Seperti itu. Tapi kalau kita kemampuannya tinggi, tujuan kita rendah, kita bosan. Yang bagus ya, antara kemampuan dengan tujuan itu imbang. Jadi kita tetap termotivasi. Seperti misalnya Mbak Nina punya usaha ini, fashion, macam-macam model untuk perempuan itu, goalnya itu harus sesuai dengan capability-nya. Kalau terlalu tinggi, nanti cuma dapat stres. Tapi kalau terlalu rendah, nanti bosan. Jadi dia imbang. Itu namanya flow. Orang yang itu orang yang mengikuti flow. Sama dengan saya. Kalau saya tantangan terlalu besar, mungkin stres, mungkin gelisah gitu ya. Kira-kira gitu jawabannya yang tadi. Yang pertanyaan pertama tadi. Bagus, pertanyaan yang bagus. Iya, dari Mbak Sildia tadi pertanyaannya, Pak. Iya, Pak. Nina juga pernah dinasehatin, Pak, sebelumnya juga kan kayak suka khawatir apa segala macam gitu. Terus kemudian ada Uwa nih yang nasehatin, udah Nina lillahi ta'ala katanya. Wah, semenjak itu semuanya tuh rasanya plong gitu, mau apapun yang kita hadapi, semuanya ya tetap aja kan atas izin Allah semua yang terjadi. Jadi lillahi ta'ala. Iya. Aduh, keren. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Vika Yunita underscore Hilal. Izin bertanya, menurut Bapak, selain melalui isi buku, bagaimana cara memotivasi diri supaya bisa menjadi orang yang sukses dan bahagia lahir batin? Lahir batin. Iya. Ini bagus. Ini juga pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya gila substansial banget. Saya di sini cerita mengenai ikigai. Ikigai orang Jepang. Ada satu daerah Okinawa di Jepang itu orangnya itu berumur panjang. Orang yang paling panjang umurnya di dunia, salah satu. Jadi di dunia itu ada 5 daerah yang umurnya panjang, salah satunya di Okinawa. Kenapa umurnya panjang? Karena mereka punya tujuan hidup. Nomor 1 itu punya tujuan hidup. Jadi orang-orang itu bangun pagi, bekerja, bertani, atau apapun pekerjaannya. Mereka punya tujuan hidup. Itu nomor 1. Nomor 2, mereka menjaga makanan. Jadi mereka, sama juga dengan hadis Nabi, berhentilah sebelum kenyang, gitu ya. Tapi kalau mereka itu, 80% dari kapasitas sudah berhenti. Misalnya 100% di kapasitas perut kita, tapi 80% mereka sudah berhenti. Lebih banyak makan sayur dan buah.
Itu makanya orang Indonesia sekarang banyak ya diet ini itu. Nah itu di Jepang kayak gitu, itu nomor 2. Nomor 3, komunitas yang saling mensupport. Makanya perlunya silaturahmi. Kita perlu orang lain, kita perlu teman, kita perlu saudara. Itu yang memperpanjang umur. Kalau tidak ada yang peduli, orangnya sendiri biasa umurnya pendek karena nggak ada yang peduli yang seperti itu. Jadi mereka pertama punya tujuan, kemudian makanan dijaga, kemudian punya komunitas, dan yang terakhir itu olahraga. Jadi jalan kaki, bukan olahraga berat maksudnya. Mereka mungkin olahraga yang ringan, jalan apa. Rata-rata hidup mereka di sana itu lebih bahagia dibanding penduduk manapun di dunia. Itu yang menurut riset. Jadi kalau kita apakah buku, ya buku ini membantu. Buku ini untuk tahu kenapa orang begini, kenapa orang ini begini. Tujuannya itu. Nah kita gimana? Saya juga ya pelan-pelan lah jaga makanan, olahraga, walaupun tidak seperti mereka seminggu sekali. Paling tidak coba lakukan itu. Jadi kalau kita lihat perhatikan kenapa orang misalnya umurnya pendek, itu biasanya komunitasnya tidak mendukung dia. Jadi kalau kita punya komunitas, kalau kita punya keluarga, jagalah itu. Jaga keluarga besar. Karena keluarga besar itu akan membuat umur lebih panjang. Bikin silaturahmi yang ramai, bikin ikatan yang kuat. Jangan mengeksklusifkan diri. Itu di Jepang. Wah, kebetulan orang tua dan ibu saya sudah almarhum, saya selalu berdoa untuk beliau. Saya pikir, wah, masuk akal juga ya. Ini kalau misalnya orang banyak ininya, dia saling support, saling ini, jadi merasa dibutuhkan terus. Orang ada atau eksis karena dia dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, untuk apa dia dibutuhkan? Ini jawaban untuk Vika Yunita ini. Wah, ini pertanyaan bagus. Jadi bukan cuma buku tadi, ikut yang tadi itu aja. Makan, ya kan, olahraga, punya tujuan. Itu, wah, iya Mbak Vika Yunita nih jawabannya juga substansial sekali nih. Aduh, keren. bagus. Iya, baik. Kemudian Pak, pertanyaan dari Fatma_Amoya_IC. Mohon izin bertanya, Bapak, apakah kesuksesan materi berbanding lurus dengan kebahagiaan jiwa? Katanya, wah ini tadi sudah dibahas, mau ditambahkan Pak? Iya, tadi saya jelaskan materi itu kan 10% dari komponen untuk kebahagiaan. Jadi kalau kita baca di buku itu menurut ahli psikologi yang meneliti mengenai kebahagiaan. Manusia itu mencarinya apa? Oh, mencari itu bahagia, misalnya gimana dia betul-betul merasa nyaman dalam hidupnya. Materi seberapa fungsinya untuk bahagia itu 10%. Benar penting, tapi dia cuma 10%. Materi bisa membuat kita happy, tapi tidak banyak gitu loh. Jadi kalau menurut Aristoteles itu ada 4 lagi. Baik, misalnya gini, kita membeli barang. Berapa lama barang itu tahan? Barang itu tahan hanya sebentar. Kita membeli sesuatu supaya dipuji orang. Kita punya mobil bagus, rumah bagus. Kita beli mobil yang banyak. Seperti itu. Itu tahannya cuma sebentar. Itu kebahagiaan tidak lama. Kemudian kebahagiaan yang level lebih tinggi lagi, kita ingin dipuji orang. Oh, Anda hebat, Anda keren, cantik, pintar, ganteng, apa. Itu juga nggak lama. Sebentar. Itu nomor 2. Yang nomor 3, orang mau bahagia karena misalnya dia menyumbang orang, membantu orang lain, membuat orang lebih bahagia. Ini lumayan, lebih awet dibanding yang nomor 1, nomor 2 tadi. Nah, itu udah lebih tinggi levelnya. Yang level lebih tinggi lagi adalah kebahagiaan yang kita lakukan karena Tuhan. Ini yang masih orang dalam mencari kalangan sufi, kalangan ya orang-orang yang sudah di atas lah levelnya. Kalau saya kan masih dalam proses ya. Jadi masih bercampur-campur gitu. Nah kira-kira kayak gitu jawaban saya. Jadi uang itu penting, cuman dia 10. Tapi yang paling penting mindsetnya tadi diganti. Pikirannya, cara kita menyikapi hidup kita. Karena gini, kita kemarin saya ceramah juga di radio, di FM, berapa itu, Heartline FM. Saya bilang seperti ini, setiap hari kita akan ketemu orang yang lebih rendah dari kita, lebih bawah dari kita, dan lebih hebat dari kita. Setiap hari akan ada orang lebih hebat, tapi ada juga orang yang lebih di bawah kita. Terus gimana? Kalau kita paksa
kita nggak bisa jadi nomor 2, selalu ada yang lebih hebat. Iya. Ada 7 miliar manusia di dunia, selalu ada yang lebih hebat. Jadi seperti itu kira-kira. Hmm. Itu jawabannya, mungkin tambahan informasi. Iya. Tuh, sudah terjawab. Semoga Mbak Fatma underscore Amoy underscore IC. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Welia09. Mohon bertanya Pak, sukses itu kan relatif. Apakah kesuksesan seseorang itu dinilai dari penilaian orang lain? Wah, ini yang tadi fase kedua Aristoteles tadi mungkin ya Pak ya. Makanya jadi kita melakukan sesuatu itu ada 2 faktor, intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik itu karena diri kita sendiri, ekstrinsik karena orang lain. Karena kita mau dilihat orang begini. Nah, kalau misalnya ekstrinsik itu very tired, capek. Kita akan capek mengikuti keinginan eksternal. Tidak ada habis-habisnya. Hari ini, besok ini orang. Yang paling bagus itu karena di dalam diri kita. Kita mau melakukan sesuatu karena diri kita menginginkannya, bukan orang lain menginginkannya. Bukan karena kita begini karena supaya kelihatan bagus. Saya berpakaian bagus ini karena memang membuat saya nyaman, membuat saya pede, membuat saya lebih energi untuk diri kita gitu. Bukan karena supaya orang lain lihat begini, supaya si A muji begini. Itu susah kalau seperti itu. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari apa yang kita lakukan untuk kita. Jangan tergantung dari penilaian eksternal. Itu yang mesti dirubah. Jadi saya cuma nyarankan seperti itu. Ya, ini bukan pendapat saya, pendapat dari para ahli, para ulama, para filosof, ya baik yang orang modern zaman sekarang selalu mengingatkan seperti itu. Minimal diterapkan sendiri. Iya. Betul, semoga terjawab Mbak Wilia 09. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak dari Hilal Nur Fuadi. Banyak orang berkata bahagia itu sederhana, tapi sukses itu harus kerja keras. Bagaimana menciptakan bahagia dan sukses dengan metode yang sederhana? Tanya Pak. Bahagia itu sederhana, sukses kerja keras. Sukses kerja keras, iya. Jadi makanya saya bilang itu tergantung cara kita mendefinisikan bahagia itu apa, sukses itu apa. Itu penting banget, belajar lagi ke keyakinan kita. Kalau bagi pribadi saya sendiri, sukses itu apa sih gitu ya kan? Sukses itu bagi saya kalau misalnya ada tiga hal kalau menurut pendapat saya sukses. Pertama, masing-masing profesi beda-beda. Masing-masing orang definisi sukses tidak sama. Karena kita profesinya tidak sama. Nah, kalau saya sendiri, saya sukses apabila saya betul-betul maksimal di karir saya, mencapai posisi bagus, bisa berkontribusi lebih banyak, bisa melakukan sesuatu yang betul-betul maksimal untuk kehidupan saya. Karirnya bagus, intinya kayak gitulah. Direktur atau CEO itu yang saya. Nomor 2-nya sukses secara sosial. Secara sosial saya mungkin dikenal orang, bisa memberikan sesuatu, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bisa berkontribusi, bisa menyumbang apa-apa yang ada di pikiran saya, baik moral ataupun material. Nah itu, kalau itu berhasil, saya sukses. Terus yang ketiga, apakah semua ini membuat saya lebih happy? Kalau saya lebih happy dengan semua ini, saya sukses. Nah 3 itu yang menurut saya, definisi saya, sukses. Tapi dengan profesi, orang lain beda lagi. Kalau misalnya aktor, dia jadi aktor yang baik, boleh gini. Jadi masing-masing orang itu definisinya beda-beda, jadi jangan disamakan. Dan kalau kita tidak mencapai itu bagaimana? Itu kan biasanya orang melihatnya orang yang banyak uang itu sukses. Padahal kalau menurut saya salah, itu definisi yang salah. Banyak uang tapi kalau nggak ada gunanya untuk orang gimana? Dia naik Ferrari ke sana sini, tapi nyumbang masyarakat enggak, dipublikasikan orang enggak ada gunanya, cuman ya show aja. Itu apa itu? Itu bagi saya tidak berhasil gitu. Jadi
berhasil itu secara pribadi, secara sosial, dan diri sendirinya memang sudah happy. Itu definisinya. Jadi yang saya bilang tadi, pertama kita harus tahu definisi sukses itu dulu. Sukses secara sederhana, saya bingung gimana nih cara sukses secara sederhana. Bahagia sederhana. Bahagia. Nah, bahagia tadi kan mindset ya, pikiran kita mensyukuri apa yang dikasih Tuhan ke kita, apa yang jadi apapun yang terjadi dalam diri kita itu kita harus terima. Begitu kita bisa menerima itu, melihat anugerah lebih banyak daripada hal-hal yang tidak baik, itu kita bahagia. Kalau kita lihat 80%, Tuhan bilang kayak gini, apa ya? Apabila kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambah. Tapi kalau nggak bersyukur, enggak. Berarti kita ini sudah dapat banyak. Kira-kira kayak gitu jawaban saya. Ini juga good question. Bagus. Wow, ini agak hebat ini. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Iya, terima kasih Hilal Nur Fuadi. Nah, mungkin untuk supaya bisa lebih bahagia lagi, mendefinisikan bahagia itu bagaimana, baca bukunya ya Pak ya? Ya, baca bukunya. Baca bukunya. Oh. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak dari Lenia. Mbak Leni apa kabar? Apa yang paling mempengaruhi kebahagiaan diri dalam hubungan bersama dengan orang sekitar kita, katanya Pak? Apa yang paling mempengaruhi kebahagiaan diri dalam hubungan bersama dengan orang sekitar kita? Maksudnya apa itu ya? Mempengaruhi ya, mungkin ini ya Pak ya, terkait dengan tadi value, punya value untuk orang lain gitu kali ya Pak ya, mempengaruhi kebahagiaan diri dalam hubungan bersama orang sekitar kita. Jadi biasanya seperti ini, yang paling penting, saya tadi bilang ya, yang paling penting itu ikatan komunitas, itu penting sekali dijaga. Komunitas, jadi alhamdulillah ya, Mbak Nina itu punya komunitas Instagram seperti ini, komunitas bisnis, itu bagus banget. Dijaga terus itu, karena kenapa? Itu membuat orang jadi lebih termotivasi hidupnya, lebih bersemangat, lebih ada gairah. Orang biasanya lemah itu karena gairahnya sudah hilang. Jadi dalam keluarga juga seperti itu. Dalam keluarga itu harus dijaga kesolidannya, kekompakannya, dan setiap orang harus bisa menerima orang lain ya. Kadang-kadang kan banyak konflik dalam keluarga. Nah itu gimana tuh cara menghindarinya? Karena menurut survei dimanapun, nomor satu faktor kebahagiaan adalah relationship. Apa faktor yang paling itu survei di Harvard Business Review itu melakukan survei bertahun-tahun. Saya kalau tidak salah penelitiannya itu hampir 30 atau 40 tahun. Faktor apa sih yang membuat orang paling bahagia? Yang nomor satu adalah relationship. Itulah yang membuat orang bahagia. Jadi kalau kita punya hubungan yang bagus dengan keluarga, dengan teman, itu kuncinya. Jadi ini tadi gimana caranya ya? Ya kita harus tenggang rasa, jangan egois sama orang, harus mengerti, saling membantu, nggak usah ngomongin yang negatif, nanti orang juga akan tahu. Jadi hal-hal seperti itu membuat jadi lebih awet, betul-betul bersaudara secara baik, secara positif gitu. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Silaturahmi memperpanjang usia dan juga rezeki katanya ya Pak ya. Iya, benar betul. Iya, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Nggak terasa udah mau 1 jam kita ngobrol Pak. Udah 16:51. Wow. Aduh, seneng banget ngomongin tentang kebahagiaan hakiki nih ceritanya ya. Iya, iya betul. Iya. Pertanyaan dari Febianin Pak. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali Pak, tapi mohon maaf nggak bisa dibacakan semua. Mohon maaf Fenan profesional semua, tidak bisa dibacakan semua pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir.
Halo Pak, menurut Bapak bagaimana cara menghilangkan ketakutan akan masa depan? Katanya nih Pak. Bagaimana mengatasi perasaan insecure jika kita merasa tertinggal? Tertinggal secara kesuksesan dari teman yang lain. Mm-mm. Eh, kita tidak usah takut terhadap masa depan, karena kita nggak pernah tahu. Yang kita harus isi adalah sekarang. Jadi masa lalu juga tidak usah lagi di diungkit-ungkit atau apa, cukuplah jadi kenangan. Masa depan tidak usah khawatir. Yang perlu kita isi sekarang ini kita ngapain? Karena siapa yang tahu sekarang ada COVID? Nggak ada yang tahu. Tahun kemarin itu saya di perusahaan itu rencananya kita ada penambahan karyawan mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 karyawan. Tetapi kenyataannya adalah PHK karena order global turun. Semuanya, semua perusahaan. Siapa yang bisa meramalkan? Nggak bisa. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita memperbaiki yang sekarang yang kita lakukan. Lakukan aja. Masa depan itu adalah kumpulan dari apa yang kita lakukan sekarang. Hari ini kita ngapain? Nah, saya contohkan ini dalam buku ini di bagian kedua. Apa hal yang harus kita misalnya membuat menjalani hidup sebaik mungkin. Mungkin bangun lebih pagi. Tadinya kita bangun lama, coba bangun lebih pagi. Coba bangun sebelum jam 5. Itu pikiran masih jernih, bagus, bisa berdoa sama Tuhan, kemudian bisa memulai hari dengan cepat. Banyak hal yang bisa lakukan pagi hari. Jadi begitu kita sudah memulai hari dengan baik di pagi hari, itu kedepannya nanti diisi dengan, jangan dibuang-buang waktu itu, waktunya tidak akan kembali lagi. Nah, kebanyakan orang-orang sukses, kebanyakan ya, bukan semua, itu dia bangun lebih pagi. Bangunnya jam 4 atau jam 5, dia udah bangun. Dia bukan ibaratnya molor atau tidak lagi, mereka lebih disiplin. Mereka menghargai waktu. Nah, dengan melakukan hal-hal baik setiap hari, masa depan kita nggak usah khawatir. Masa depan itu sesuatu yang semua orang tidak tahu, kesempatan apa yang akan datang, tapi yang perlu kita lakukan adalah sekarang. Masa sekarang ini kita apa? Waktu kita seperti apa? Itu ya. Jadi mengenai masa depan tadi, kita tidak usah terlalu khawatir karena kita tidak tahu. Yang kita perlu lakukan adalah melakukan hal-hal yang benar sekarang. Misalnya bangun lebih pagi, kemudian mungkin schedule, jadwal, jangan waktu dibuang-buang. Satu minggu itu waktu hanya 56, 56 kali 3, 56 jam kita tidur, 56 jam kita kerja, terus 56 yang lain itu kita ngapain. Nah, isilah waktu itu dengan hal yang baik. Itu nomor 1. Yang nomor 2 tadi, misalnya karir, teman duluan, kita di belakang. Itu juga tidak usah yang terlalu ini, apa ya, apalagi teman misalnya dibantu. Ibaratnya kita tuh jalan biasa, teman jalan tol, mungkin orang tuanya lebih apa, ada fasilitas atau apa. Ingatlah bahwa hidup ini adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak usah terlalu mengukur, wah teman sudah di sana, ini sudah di sana. Nah, itu membuat kita jadi kacau konsentrasinya karena terlalu memikirkan orang lain. Orang ini begini, dia sudah ini, dia dibantu ini. Nggak usah. Kita pikir hidup kita di mana, kita mau kemana, apa yang kita punya. Kita cuma bersaing sama diri kita sendiri. Jadi kita bukan bersaing dengan orang lain, kita bersaing sama diri kita sendiri. Saya kasih tahu contoh kayak gini, Wimbledon ya. Di Wimbledon itu, di lapangannya, itu ada tulisan, perlakukan kekalahan dan kemenangan dengan sama. Jadi nggak usah kalah, menang, sama aja. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial. Hidup itu kalah atau menang. Iya kan? Walaupun misalnya kalau kalah itu lebih menyakitkan daripada menang. Jadi kalau misalnya Andre Agassi ditanya, pada saat kamu menang Wimbledon, perasaannya seperti apa? Happy-nya berapa lama? Berapa lama orang sukses itu happy? Ini untuk kasih tahu ya. Saya pada saat menang Wimbledon, happy saya cuma sekitar 1 atau 2 jam. Habis itu saya biasa 1-2 jam itu, wah angkat piala, saya menang, saya juara dunia, ini. Setelah itu, 3 jam setelah itu, biasa aja dia. Tapi gimana kalau kalah?
Kalau kalah, katanya bisa 3 bulan atau 4 bulan nggak bisa lupa. Ingat terus. Kenapa saya dulu mukulnya begini? Kenapa nggak begini? Kenapa begini? Coba kekalahan itu lebih lebih membuat kita ingatnya lama. Ya. Itu manusia secara psikologis daripada menang. Jadi orang senang, jangan pikir orang senang itu senang. Enggak, dia senangnya cuma sebentar aja itu. Nanti dia pusing lagi kalau memang basicnya pusing. Tapi yang paling penting kita bersaing sama diri kita sendiri. Gimana nih? Kalau menang itu biasa aja lah dalam hidup. Jadi jangan yang terlalu kita ini. Jadi teman sudah di depan, nggak apa-apa. Saya dulu, Bu ya, contohnya karir saya. Saya dulu belajar, saya dulu kantor itu masuknya jam 8. Tapi saya 6:30 saya sudah di kantor. Saya sudah masuk ke kantor 6:30 sampai sekarang saya paling pagi kalau di kantor. 6:30 terus di perusahaan itu pagi juga. Sama office boy 3 orang. Jadi kita masuk di Jakarta, kantor di Jakarta di Sudirman. Sampai ini shareholder-nya, Eri, kamu punya bikin kunci sendiri aja. Kan ada tambah itu. Jadi yang punya saya nunggu di depan kantor, belum dibuka. Kuncinya yang punya office boy sama bos. Iya, saya nggak punya. Saya nunggu di depan. Padahal jam kantor jam 8, 6:30 saya sudah di depan itu, udah nunggu. Masih buka. Nanti saya nyalain lampu, buka gorden, macam-macam, buka tirai, ini semua saya ikut sama office boy bareng. Bantu-bantu dia, saya mulai belajar. Saya pikir saya harus belajar. Jadi bukan saya mau kerja cari uang, saya mau belajar ini. Ibaratnya belajar gratis dapat duit setiap bulan. Di mindsetnya gitu. Nah, lama-lama bos itu kan jadi akrab sama saya, jadi kenal karena setiap pagi ketemu. Tadi dia presidir, dia jauh lah. Saya kan cuma staff marketing, jauh gitu. Kalau mau kenal sama dia, pagi-pagi dia panggil, kamu ke ruangan saya, cerita 1 jam. Kamu dari kuliah di mana, keluarga di mana, panggil gimana. Nanti sudah agak 7:30, saya balik ke ruangan saya. Udah orang udah mulai masuk, balik. Dengan begitu dia lebih tahu, sehingga wah ini anak punya potensi, ini anak punya begini-begini. Nah saya karirnya alhamdulillah lebih lancar. Kira-kira kayak gitu. Tapi saya nggak mikirkan teman saya. Nah teman saya yang tadinya bos saya sekarang jadi anak buah saya terbalik. Ini terbalik karena saya banyak belajar. Sekarang mereka itu banyak yang manajer-manajer itu jadi anak buah saya sekarang. Jadi ya itulah dinamika dari pekerjaan. Jadi kalau teman di depan, ya apa-apa, kita bisa nanti ini lebih maju. Kira-kira itu. Iya. Wah, semoga terjawab ya Mbak tadi. Keren sekali. Pak Eri terakhir Pak, kita minta tipsnya nih Pak agar bisa sukses sekaligus bahagia. Jadi makanya tadi saya balik lagi ke yang awal gitu ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah karena kita melewati proses hidup yang harus kita lakukan secara maksimal. Dan tidak usah terlalu mengagumi orang, tidak usah terlalu mengagumi barang, karena semua akan berakhir. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya hanyalah Tuhan. Jadi selalulah memuji Tuhan, lakukan sesuatu memang karena kita memang bagian dari ciptaannya. Kira-kira itu yang pesan saya. Jadi tidak usah terlalu berkecil hati, tidak ada stres. Ini cuma proses hidup yang harus kita isi dengan baik dan dengan maksimal. Iya. Saya pikir itu aja. Saya penceramah aja nih. Padahal profesional. Iya, luar biasa sekali ya, dan profesional semua nih. Tadi pemaparan dari Pak Eri. Kalau misalnya ada teman-teman yang
Dan profesional yang nggak sempat nonton dari awal, dari jam 4 sore tadi kita sudah mulai, bisa ditonton nih Pak di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Semuanya terekam Oh dari gitu ya, iya awal. betul. Iya, Saya bisa lihat juga supaya nanti. bisa, Mm-mm. bisa Pak, supaya apa? Ini kan banyak sekali insight dan manfaat Mm-mm. yang bisa kita gali ya Pak dari Mm-mm. obrolan sore hari ini. Jadi Mm-mm. setiap obrolan di Nina Nugroho Solution semuanya nanti setelah selesai langsung masuk ke IGTV Pak, supaya Wow, teman-teman wow. bisa nonton terus sebagai pengingat, Mm-mm. sebagai ya Mm-mm. harapannya bisa jadi solusi di tantangan Mm-mm. kehidupan multiperannya Pak. Pak, terima kasih banget sore Sama-sama. hari ini. Senang bisa dapat insight-insight yang luar biasa nih, yang Mm-mm. membuat hidup kita jadi lebih tahu mau apa, tahu mau ngapain, lebih dimaksimalisasi karena kita nggak usah terlalu ini sama pandangan orang. Satu-satunya yang perlu kita ini kan ya hanya Tuhan ya Pak ya. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Sukses Pak untuk bukunya, sukses untuk karirnya, keluarganya. Semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Sehat selalu Amin. Pak. Salam sehat Amin, selalu. sama-sama. Terima kasih banyak. NN Iya, Profesional. Sukses semua. Terima iya. kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Yo, warahmatullahi bye. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ANN profesional semua. Tadi kita sudah 1 jam ngobrol dengan Bapak Eri. Banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari pemaparan beliau. Luar biasa sekali. Tadi banyak banget hal-hal substansial yang menjadi dasar untuk supaya kita bisa punya kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bermakna nih di dunia ini. Tadi beliau berpesan juga apapun yang dilakukan di dunia ini bukan karena kita ingin dinilai lebih baik oleh makhluk hidup gitu ya, tapi memang kita ingin melakukan waktu di kehidupan kita tuh harus dilewati dengan proses hidup yang maksimal. Tidak perlu mengagumi makhluk hidup, tetapi yang dikagumi itu, yang layak dikagumi adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keren sekali sih. Jadi, segala sesuatu yang terjadi ya memang sudah digariskan oleh Allah, tetapi kita harus tetap berusaha untuk menjalani waktu kita sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri yang terpenting dan juga untuk orang lain. Wah, keren sekali. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kepada para NN profesional semua yang belum sempat nonton pemaparannya, maka bisa ditonton setelah ini di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Baik obrolan kita sore hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya, semua bisa diakses dan bisa ditonton kembali di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nah, sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang. Siapakah 2 pertanyaan terbaik nih yang sore hari ini dipilih oleh tim Nina Nugroho Store untuk kemudian mendapatkan kenangan berupa gift menarik dari Nina Nugroho Store. Siapakah pemenangnya? Baik, pemenangnya yang pertama adalah Fatma underscore Amonia underscore IC. Pertanyaannya tadi adalah, mana pertanyaannya? Mohon izin bertanya, Bapak, apakah kesuksesan materi berbanding lurus dengan kebahagiaan jiwa? Nah, selamat kepada Fatma underscore Amonia underscore IC. Kemudian yang kedua, Hilal Nur Fuadi. Pertanyaannya adalah, banyak orang berkata bahagia itu sederhana, tapi sukses harus kerja keras. Bagaimana menciptakan bahagia dan sukses dengan metode yang sederhana? Wow, baik. Selamat kepada Fatma underscore Amonia underscore IC dan Hilal Nur Fuadi. Untuk mendapatkan hadiahnya, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di bagian bio-nya Nina Nugroho Store ada link yang bisa diklik untuk kemudian bisa terhubung dengan sales advisor kami atau admin kami. Kemudian nanti akan diarahkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Baik, terima kasih para NN profesional semua karena telah setia senantiasa nonton program Nina Nugroho Solution melalui live Instagramnya Nina Nugroho Store setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, nanti hari Rabu insya Allah kita akan
terus nih membahas tema-tema yang menarik yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan para NN profesional semua. Bisa jadi memberikan solusi, memberikan edukasi, memberikan banyak hal bermanfaat yang positif yang bisa diterapkan di kehidupan para NN profesional semua. Ya, saya Nina Nugroho sore hari ini pohon pamit undur diri dari hadapan NN profesional semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang dari saya, semoga dimaafkan ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, 3M-nya ya, menjaga jarak, maskernya jangan lupa, dan juga mencuci tangan. Ya, salam sehat selalu, sampai ketemu di hari Rabu jam 4 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.